Masih ada cairan. Cairan bening tidak kental tapi berbau. Dan ada uang 150.000 saya ambil dan menyimpannya di kamar Mas Alan. Tapi tidak dengan kondom itu. Kondom itu saya buang di dalam kloset. Sore harinya ketika dia sampai, saya hanya memberitahu bahwa di dalam kantong celana ada uang 150.000. Dan tiba-tiba Mas Alan bertanya kepadaku, dan akhirnya Mas Yuda pun pulang juga dari kampus. Dengan suara ciri khas motornya, aku sambut dia dengan gembira. Dan Mas Yuda pun membawa makanan buatku dan juga keluarga. Dan ketika sampai di rumah, kami pun membuka bungkusan itu. Bungkusan itu bertuliskan pizza. Saya, emak, dan bapak tertawa karena memang benar kami gak pernah makan makanan aneh seperti ini. Enak, kata bapakku. Sambil tertawa, kami sekeluarga. Dan kami pun segera tidur. Dan di dalam kamar saya masih bertanya, kenapa ada kondom di saku celana Mas Alan? Semua orang pasti berpikiran negatif kalau melihat benda itu, begitupun juga aku. Dan keesokan harinya, saya pun masih melakukan tugas yang sama dengan pekerjaan baru saya. Kebetulan malam itu malam minggu dan semua orang ada di rumah. Jam 8 pagi saya sudah ke kontrakan dan sekarang jatah ke sawahku udah berkurang. Bapakku tahu kalau sekarang aku bekerja tolong kemas rumah di kontrakan itu. Jadi bapakku bilang kalau ada waktu senggang saja sesekali saya tolong dia ke sawah untuk mencari rumput. Jam 8 pagi mereka semua masih tidur, tertidur lelap, dan saya tidak berani membersihkan kamar mereka, hanya menyapu dan masak di dapur. Salah satu dari mereka pun bangun, Mas Tommy namanya. Mas Tommy adalah seseorang yang pendiam sekali dan juga tegas. Saya hanya tersenyum kepadanya dan mengucapkan selamat pagi.
Masakanku pun siap dihidangkan. Aku pun segera ke kamar mandi untuk membersihkan kamar mandi. Sebelum aku berangkat mengemas kamar tidur mereka, saya pun bergegas membersihkan tempat tidur di saat mereka sedang sarapan pagi. Dengan mendengarkan lagu barat kesukaan Mas Yuda setiap pagi waktu itu, saya pun bersemangat membersihkan 3 kamar ini. Kamar pertama Mas Tommy. Keadaannya kamar Mas Tommy bersih, karena saya lihat Mas Tommy lelaki yang bersih, wangi, dan rapi. Dan begitu juga gak acak-acakan kamarnya, dan baju kotor pun berada di tempat yang semestinya. Kamar kedua adalah kamar Mas Alan. Mas Alan ini sedikit pengotor, sampahnya di mana-mana, bahkan puntung rokok pun banyak berserakan dan tidak dibuang. Baju kotor, baju bersih, semua campur jadi satu. Bahkan baju bersih tidak tertata rapi di dalam lemari. Mas Alan yang suka olahraga dengan badannya yang besar dan maco, tapi sayangnya dia bukan orang yang rapi. Meskipun mempunyai paras tampan, banyak buku-buku yang berada tidak pada tempatnya, karena dia juga jenis orang yang suka membaca. Dan keadaan kamar mereka, kamar Mas Alan ini sangat kotor dan seperti kapal pecah. Dia baik sebenarnya, tapi agak sedikit selengean. Kamar terakhir kamar Mas Yuda. Kalau kamar Mas Yuda sama berantakan, tapi dia bukan jenis orang yang suka buang sampah tidak di tempatnya. Dan pada saat itu Mas Yuda seakan-akan selalu melihat aktivitasku. Kayaknya apa yang aku buat satu hari ini dia pantau dan dia lihat terus. Dengan sesekali dia juga memandang dan tersenyum manis melihatku saat aku bekerja. Sampai aku pun terkadang merasa malu sendiri dibuat olehnya. Waktu aku menyetrika baju pun dia masih juga berada di sampingku dan memandangku. Kita pun bersenda gurau bersama, membuat tawa riuh satu rumah terdengar. Berbagai hal dan cerita masa kecil saat dia dulu waktu sekolah kita cerita bersama-sama. Saya pun selesai menyelesaikan pekerjaan rumah waktu itu, dan tiba-tiba Mas Yuda ingin membawaku berjalan-jalan untuk malam mingguan. Ketika itu ada Mas Tommy, Mas Alan. Mereka juga duduk di kursi bersama-sama, dan saya pasti menerima dengan senang hati tentunya ajakan Mas Yuda. Dan Mas Tommy pun ikut serta bersama kami, tapi tidak dengan Mas Alan. Dia lebih memilih tinggal di rumah daripada ikut kami keluar untuk malam mingguan. Dengan nada yang penuh canda, tiba-tiba Mas Yuda pun bertanya kepadanya, tapi Mas Alan malah masuk kamar. Dan sepertinya dia gak suka dengan candaan Mas Yuda tadi. Dan kami pun bertanya-tanya. Dengan suara pelan-pelan, Mas Tommy bilang, dan kita bertiga pun tertawa pelan untuk menjaga perasaan dia agar tidak tersinggung. Dan saya pun bergegas pulang mandi dan bersiap-siap untuk jalan keluar bertiga dengan mereka. Dengan memakai baju dan sepatu baru dari Mas Yuda, kita pun berangkat ke kota untuk jalan-jalan. Mas Tommy pun menawariku untuk dibonceng dengan motornya, tapi Mas Alan gak mengizinkan. Dan aku pun tertawa bahagia di dalam hati rasanya. Dan saya pun dibawa ke kafe, di mana di situ ada live musiknya. Seneng rasanya pertama kali saya dibawa ke tempat nongkrong yang ada live musiknya. Tapi sayang, makanannya di situ harganya sangat mahal. Mulai dari 30.000 hingga 100.000 satu paket.
Dengan rasa malu, akhirnya saya ditawari makanan. Saya hanya meminta minum es teh. Tapi Mas Tommy malah ketawa puas kayaknya. Dan dia bilang, "Sekali ganti selera, jangan es teh terus. Nanti Mas Tommy yang bayar," katanya. Dan akhirnya mereka sendiri yang memilihkan makanan untukku. Waktu pun menunjukkan jam 12 malam. Dan gak terasa rasanya. Aku pun takut karena pergi hingga larut malam tanpa kasih tahu orang tuaku. Kira-kira jam 1 kita sampai di kontrakan. Dan rumah saya pun lampunya masih menyala. Terlihat dari sudut-sudut bambu. Karena rumahku terbuat dari bambu. Dengan rasa takut saya mengajak Mas Tommy dan juga Mas Yuda untuk mengantarkanku pulang. Karena saya takut emak bapakku marah. Dan bapakku pun membuka pintu rumah. Dan alhamdulillah mereka gak marah. Karena saya sudah dipercayakan kepada Mas Yuda. Mas Yuda tiba-tiba meminta izin untuk saya tidur di kontrakan. Saya pun kaget dan ternyata diizinkan. Dan saya senang pertama kali tidur di kontrakan itu dengan Mas Yuda. Kami pun segera ke kontrakan itu dan mencoba mengetuk pintu malam-malam. Karena mungkin larut malam jadi Mas Alan gak merespon dan gak mendengar ketukan kami. Akhirnya saya pun balik ke rumah dan ambil kunci kontrakan di rumah. Dan benar, Mas Alan mungkin sudah tertidur lelap, tapi nggak seperti biasanya, pintu kamarnya terbuka sedikit. Kami pun segera masuk ke dalam kamar dan juga tidur dengan Mas Yuda malam ini. Mas Yuda pun sudah ganti baju dan saya pergi kamar mandi. Tapi saya masih curiga dan mengintip kamar Mas Alan. Kaget saya waktu itu ketika melihat dia terbaring di lantai. Dan segera saya berlari memberitahu Mas Yuda tentang hal ini. Dan akhirnya Mas Yuda membuka pintu dan lampu. Rupanya Mas Alan tergeletak di bawah karena mabuk. Dia pun segera memanggil Mas Tommy untuk menolongnya. Mengangkat dia ke atas ranjang. Dengan keadaan tidak sadar, Mas Alan dibaringkan ke atas ranjangnya. Mas Tommy dan Mas Yuda gak nyangka kalau ternyata Mas Alan ini minum minuman keras. Karena tidak seperti biasanya dia seperti ini. Saya pun bergegas menukar baju dan celananya karena basah dan penuh muntahan. Karena dia minum sangat banyak. Dan saya minta izin ke Mas Yuda untuk mengurusnya. Mas Yuda pun sempat marah dan menolak. Karena Mas Yuda bilang